A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al wazran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang dipilih judulnya pagi ini adalah terkait dengan bekerja untuk bersyukur ya. Jadi belajar cara bertasbih yang benar. Jadi kita akan lihat di surat Saba, kita belajar dari kisahnya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, kemudian ada kaum Saba di sana ya. Nah, insya Allah ini kelanjutan dari menjawab terkait mengoperasionalkan syukur. Nah, baik, kita akan langsung masuk saja ke slide. Baik, saya akan buka dengan sebuah hadis riwayat Bukhari. Ya. Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang atau waktu kosong, gitu ya. Jadi tertipu dengan dua nikmat yang Allah berikan, yaitu kesehatan dan waktu luang. Makanya susah untuk bergerak begitu ya, karena manusia punya kemampuan untuk bertasbih, bergerak, bisa mengikuti yang Allah kehendaki kalau pandai menggunakan mensyukuri nikmat sehat dan waktu luang. Jadi kita lihat bahwa di Al-Quran dijelaskan bahwa malam hari adalah untuk beristirahat dan siang hari adalah untuk berusaha, begitu ya. Tapi dalam malam hari tidak seluruh waktunya digunakan untuk beristirahat. Jadi malam hari itu dibagi dua, sebagian digunakan untuk tidur, untuk beristirahat, sebagian digunakan untuk bertafakur, menghidupkan malam dengan membaca kitabullah, dengan membaca Al-Quran ataupun sholat malam gitu ya. Nah, jadi sebenarnya disebutnya itu sukun, berdiam gitu ya di malam hari. Jadi Allah memakaikan pakaian takwa kepada seseorang itu di malam hari. Makanya pakaian adalah libasa gitu ya bahasanya itu ya. Malam itu adalah libasa, pakaian takwa. Jadi setelah kita menjalani siang hari dalam kehidupan, nah kita melakukan refleksi di malam harinya gitu ya. Dan kita mohon ke Allah agar besok hari itu Allah hijrahkan gitu. Makanya setelah sholat malam doanya adalah mohon pada Allah agar diberi tempat pemasukan yang baik dan diberi tempat pengeluaran yang baik. Urusan apalagi yang besok akan Allah hantarkan kita kepadanya, itu dimohonnya di waktu malam gitu. Jadi kita bertasbih kepada Allah di siang hari karena kita berzikir malamnya kepada Allah, dan Allah isi malam hari itu dengan pengajaran sebenarnya. Tapi kecuali kalau orang yang malam harinya hanya dipakai buat tidur aja gitu. Makanya sebenarnya pentingnya malam hari itu agar siang harinya bisa berjalan dengan cahaya Allah. Makanya kan kalau kita ada problem nih dalam kehidupan, ketika akal sudah mentok, itu artinya kita masih menggunakan kemampuan kita sendiri. Nah, perspektif cara memandang kehidupan, solusi dan jalan keluar terhadap masalah yang akal sudah tidak mampu, itu pasti ada pasangannya gitu. Namun kita tidak bisa melihat gitu. Karena apalagi kalau tidur bawa masalah sambil panik, tidak tenang ya. Jadi ya istirahat pun sudah cukup membantu. Kalau lagi banyak masalah nggak bisa tidur, kebayang stresnya kayak apa kan. Tapi lagi banyak masalah, timbul ngantuk, tertidur, bangun, ya agak segar kan? Ya, bangun agak segar, seminimalnya fisiknya ya. Tapi kemudian baru sebentar mikir lagi, aduh masalah yang kemarin belum selesai, hari ini harus dihadapi, ruwet lagi gitu kan? Padahal sebenarnya waktu kita tidur, kita menyerahkan kepada Allah. Makanya kan sholat Isya, kenapa kemudian diakhirkan ya? Tentu kalau berjamaah lebih baik di awal, tapi kalau mau diakhirkan sendiri, itu juga sama baiknya gitu. Khusus untuk sholat Isya.
Ya kalau di awal waktu berjamaah itu kehati-hatian, khawatir ketiduran kan, ketiduran, bablas gitu. Tapi kalau dia punya tekad yang kuat, maka sebelum tidur, ya, bukan setelah tidur ya. Jadi banyak yang sholat isya-nya nanti bareng sama tahajud gitu. Tidur dulu, kemudian nanti supaya, kan kalau sholat isya belum sholat, ada hutang gitu kan, supaya tahajudnya sekalian bangun. Tapi kalau seandainya udah isya, bangun tahajud lebih susah gitu. Nah sebenarnya kaidahnya, kalau sholat isya bisa di akhir, itu saat sudah mulai ngantuk, sebelum tidur, ambil wudhu, sholat isya, sehingga tidur itu dalam kondisi setelah sholat gitu. Itu kita menyerahkan kepada Allah kan. Kita mohon kepada Allah dengan sholat kita agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus gitu. Nah kemudian malam hari bangun lagi untuk bermunajat pada Allah di sepertiga malam dan membaca Al-Quran. Nah itu Allah akan memberikan banyak hadiah sebenarnya bagi yang membangunkan waktu malamnya. Nah pagi harinya tiba-tiba ada inspirasi begitu. Makanya kemudian pola bergeraknya bisa mengikuti garis tasbih. Ya. Karena kalau di istilah khazanah lain dikatakan nggak boleh melawan hukum alam katanya. Mengikuti arus kehidupan, mengikuti takdir kan. Jadi sudah jelas takdirnya sekarang ini dihadapi oleh berbagai masalah yang meningkar. Gimana kita bisa manuver di antara masalah yang Allah setting itu, pasti ada cara bergerak yang paling pas sehingga kemudian kita keluar gitu. Nah itu harus dengan petunjuk Allah, kalau dengan akal saja susah gitu. Nah jadi yang disebut waktu luang adalah sebenarnya proses refleksi dan tafakur gitu ya. Makanya kan dikatakan dalam sebuah hadis, ibadah merenung sesaat lebih baik daripada ibadah 1000 tahun ya. Nah jarang orang yang merenung ya, jarang. Orang akhirnya ibadah sambil kemudian ritual ya. Padahal kan dengan ibadah itu Allah nanti jawab, kan kita merenung nih. Banyak kebingungan, banyak kesulitan ya. Kita renungi semua, kenapa Allah berikan itu kepada kehidupan kita, apa yang Allah kehendaki, saya harus bagaimana. Nah kemudian kita ibadah, Allah kasih jawabannya. Ya tiba-tiba besok itu jadi lebih fresh, lebih bisa melihat persoalan dengan jelas, lebih tenang hatinya. Kemudian mampu untuk menempuh jalan-jalan yang tadi ya, mungkin sesuatu yang tidak terbayangkan sebelumnya. Gitu. Ada solusi-solusi yang inovatif lah gitu ya. Sederhana tapi inovatif gitu. Nah kebanyakan manusia hanya ngerjain solusi yang itu-itu aja meskipun nggak berhasil, tapi karena dia taunya hanya itu, ya pendekatan yang sama dilakukan terus-menerus gitu kan. Apa misalkan lagi masalah kan, ya udah cari pinjaman misalkan. Ya karena kehidupan susah, segala kebutuhannya kurang, yang dia tahu adalah ya cari pinjaman, ya gali lubang tutup lubang. Udah itu aja SOP-nya gitu. Akhirnya dia memotong kuasa Allah, seakan-akan Allah nggak bisa memberi jalan lain ya. Harusnya kan dikasih daya yang lebih, dikasih jalan-jalan Allah dibuka, yang dengan itu kemudian dia bisa menyelesaikan hutang-hutangnya dan kemudian tidak harus berhutang lagi gitu. Tapi kalau dia hidupnya hanya dari hutang ke hutang, itu artinya dia tidak diberikan pendekatan yang baru dalam menyelesaikan masalah. Karena mungkin kurang, ya tadi ya, lebih mengandalkan pertolongan manusia gitu kan, ketimbang pertolongan Allah. Jadi memang tawakal tuh nggak mudah gitu. Nah itu sahabat-sahabat, jadi yang disebut kesehatan dan waktu luang adalah itu tadi, terkait dengan kualitas malam di mana kita menggunakan waktu sejenak untuk bertafakur kepada Allah ya. Dan kita mohon agar besok hari diberikan tadi pintu masuk dan pintu keluar dari setiap urusan yang kita hadapi. Gitu. Nah kalau kesehatan ya itu tadi, tentu fisiknya sehat, tentu bergeraknya lebih lancar kan ya. Ya. Tapi nanti kalau misalkan pusing terus dengan masalah, tidur nggak berkualitas, sakit besoknya. Ya, jadi udah sakit, udah nggak bisa bergerak, ya,
udah tidur nggak berkualitas karena mikir masalah terus, tambah stres kehidupan itu. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu, sahabat-sahabat. Nah, kita langsung masuk ya, kita lihat di Quran Saba, ya, Quran surat 34, ayat 2 ya. Saya langsung masuk ayat 2. Nanti teman-teman silakan scanning surat Saba dari awal sampai akhir ya. Nah, jadi di Quran surat Saba, Quran surat 34 ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dia Allah mengetahui ya apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya. Dan apa yang keluar daripadanya tadi ya. Dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya gitu. Dan dia adalah yang maha penyayang, maha pengampun. Apa itu yang masuk ke dalam bumi dan keluar dari bumi gitu ya. Dan apa itu yang turun dari langit dan yang naik kepada langit gitu ya. Jadi kita lihat bahwa kalau Allah ngasih rezeki itu berupa buah-buahan ya untuk dimakan, itu harus ada hujan. Ya. Jadi kalau Allah nggak turunkan hujan untuk membasahi bumi, nggak ada tanaman yang bisa hidup gitu. Tapi ada prasyarat di bumi yang harus dikondisikan agar ketika Allah mengirimkan hujan, maka bumi itu bisa tumbuh dengan subur. Di antaranya ya tadi membajak sawah, membajak lahan gitu kan. Kemudian menanam ya. Nah, kemudian nanti sisanya udah mekanisme Allah ya. Dengan hujan, dengan matahari, kemudian tanaman itu tinggal dipelihara ya. Hingga kemudian tumbuh sampai berbuah ya. Jadi yang menjadi bentuk rezeki makanan adalah dari buah-buahan, dari hasil tanam-tanaman ya. Yang itu tidak bisa terjadi kalau Allah tidak kirimkan rezeki dalam bentuk hujan atau air. Demikian juga manusia tidak bisa menghasilkan apapun kalau Allah tidak memberikan inspirasi. Ya. Skillnya banyak, kemampuannya banyak, ya, sekolahnya juga tinggi, tapi nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Kenapa? Karena nggak punya ide, ya, nggak punya inspirasi gitu kan. Karena inspirasi itu adalah dari Allah. Inspirasi untuk bisa memetakan sumber daya yang ada di sekelilingnya dan menggunakan dan mengolah. Ya, kan manusia kan pendidikannya tinggi, badannya sehat, ya, akalnya pandai. Kalau kemudian melamar pekerjaan nggak ada yang nerima, bingung, nganggur gitu. Mau ngapain lagi? Saya nggak bisa apa-apa gitu, kecuali untuk bikin lamaran untuk kerja gitu kan. Nah, sejauh ini saya sudah bikin lamaran sekian tahun, belum ada yang terima. Padahal nggak ada yang kurang kan. Akalnya bagus, badannya sehat, ya. Tadi punya ilmu, ya. Tapi nggak ada inspirasi gitu. Nah, jadi kalau Allah nggak ngasih inspirasi, semua daya kita pun tidak bisa teraktivasi untuk mengolah bahan baku yang ada. Gitu. Nah, kemudian itu tadi apa yang masuk ke bumi, apa yang keluar. Jadi yang masuk ke bumi air, yang keluarnya tadi berbagai jenis tanam-tanaman yang kemudian berbuah gitu. Ya Allah memberikan pengetahuan, sumber inspirasi, jalan untuk ditempuh ya. Nah, sehingga kemudian ketika kita menempuh jalan yang Allah sediakan, nah, barulah di sana kita mengeluarkan daya kita dan dengan harapan bisa menghasilkan sesuatu gitu ya. Tapi kalau nggak dikasih inspirasi, bingung mau nempuh jalan yang mana. Akhirnya diem gitu kan ya. Padahal manusia nggak boleh diem sebenarnya. Semakin lama diam, semakin sakit. Jadi semua itu bertasbih. Semua alam semesta itu bergerak. Semua bergerak sesuai orbitnya, sesuai pengaturan ya. Manusia pun punya pola gerak yang disebut amal soleh. Kalau dia tidak bergerak sesuai amal solehnya, mati dia inspirasinya, gitu kan? Kalau hanya bergerak mengikuti hawa nafsu, sama gitu. Tidak akan banyak menghasilkan apa-apa gitu. Kalaupun berhasil dunianya, tapi akan kehilangan akhirat dan agama. Nah, kemudian yang keduanya adalah apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya gitu ya.
Jadi Allah menurunkan urusan-urusan, ya, amanah-amanah, ya. Nah, semua yang Allah turunkan berupa amanah, berupa urusan-urusan yang harus dilaksanakan, gitu ya. Setiap orang dituntut untuk memilih, ya, mau kontribusi di ruang mana dengan amal soleh yang Allah berikan, dengan kemampuan yang Allah berikan, gitu. Nah, dengan cara itulah kemudian Allah akan terus memberikan hujan yang lebat, gitu. Nah, kadang-kadang bisa jadi tadi karena berpikirnya hanya ya urusan perut, begitu ya. Bukan urusan misalkan ingin membangun, melakukan kebaikan, ya. Melihat sebuah problem, ingin menciptakan sebuah solusi, hingga akhirnya Allah berikan teknologi dan kemampuan dia bisa mengeluarkan produk yang sangat baik, ya, yang berkualitas dan mungkin terjangkau, sehingga banyak manusia yang membutuhkan. Akhirnya ya makmur hidupnya, gitu kan. Kalau ini enggak, hanya mikirnya pokoknya saya dagang apapun, ya, yang penting saya butuh nih untuk nafkah, tapi jualannya ya gitu-gitu aja, gitu. Tidak ada kebutuhan yang mendesak dari manusia, ya. Ya produk dia itu kalau mau dibeli di tempat lain juga banyak, bahkan yang lebih murah, lebih bagus juga banyak, gitu kan. Artinya dia ya berjalan itu hanya tadi itu ya, karena hanya mikirin urusan perut, tidak pernah memikirkan problem yang ada, yang memang itu peluang itu kan dari kemampuan kita menyelesaikan problem masyarakat, ya. Jadi ketika masyarakat punya kebutuhan, punya masalah, nah setiap manusia yang kemudian bisa menghasilkan solusi terhadap masalah-masalah spesifik yang ada di manusia lain, itu pasti akan dibutuhkan, akan bermanfaat bagi orang lain, ya. Ya tentu itu akan menjadi sumber penghidupan, ya, ketika kemudian dia berprofesi di situ, yang niatnya sebenarnya adalah ingin memberi manfaat itu sehingga produknya nggak setengah-setengah, gitu. Jadi teknologi itu akan mengikuti dengan concern kita. Kita sangat ingin mendeliver sebuah manfaat. Nah akhirnya nanti Allah akan mudahkan teknologi dikuasai, gitu ya. Nah itu seperti itu, sahabat-sahabat. Kita lanjut di Quran Saba, Quran surat 34 ayat 10 dan 11. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Daud karunia dari kami. Jadi ini fadilah, ya. Allah memberikan fadilah kepada Nabi Daud. Ya. Kemudian kami berfirman, wahai gunung-gunung, kembalilah kepadaku bersamanya, ya. Dan juga burung-burung, ya. Jadi ini kan ini kalimatnya wajibalu awib, gitu ya, ma'ahu. Jadi bukan wahai gunung-gunung dan burung-burung bertasbihlah bersama Daud, tapi bahasa kalau yang di Al-Qur'annya awib, ya. Itu seakar kata dengan taubat, ya. Jadi Nabi Daud itu menyeru kepada alam semesta untuk sama-sama menuju Allah, begitu. Ayo kita laksanakan urusan Allah ini, ya. Banyak perbaikan di muka bumi yang harus dilakukan. Ya, semoga Rob kita menjadi ridho dan puas, ya, terhadap kita. Maka alam semesta ikut semua. Bertasbih itu mengikuti pola gerak Daud, gitu ya. Karena yang diseru itu untuk sama-sama taat kepada Allah, gitu. Jadi alam semesta akan Allah tundukkan kepada orang yang tunduk kepada Allah. Gitu kan. Makanya kan barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan jadikan segala sesuatu takut kepadanya, gitu. Tunduklah, gitu. Tapi barang siapa yang takut kepada selain Allah, maka Allah akan menjadikan, ya tadi, ya segala sesuatu itu jadi membebani, begitu ya. Jadi ketika kita ngejar-ngejar dunia, dunianya kabur-kaburan, gitu. Susah ngejarnya itu, ngikatnya, ya. Padahal kalau kita fokus ingin memberi manfaat, ingin berbakti pada Allah, dunia yang menjadi pasangannya tiba-tiba didatangkan semuanya, gitu. Nah itu maksudnya Allah memberikan karunia kepada Nabi Daud, dan Allah memerintahkan gunung-gunung tadi untuk kembali kepadaku bersamanya, gitu. Jadi kan alam semesta ini butuh imam.
Nah, khalifahnya kebetulan manusia, ya. Khalifah fil ard. Jadi Allah mengutus manusia menjadi imam, ya, menjadi wakil Allah untuk melakukan perbaikan di muka bumi, dengan menggunakan semua setting dan sumber daya yang ada. Jadi sumber daya itu semuanya makhluk, ya, batu pun makhluk, gitu. Jadi semuanya akan mudah datang. Nah, kemudian kita lanjut, dan kami telah melunakkan untuknya besi, agar ia membuat baju besi yang besar di dalam tenunan anyaman, ya. Dan beramal solehlah. Sesungguhnya aku dengan apa yang kamu kerjakan maha melihat. Nah, jadi tadi dijelaskan bahwa Allah, karena Nabi Daud menyeru, ya, untuk kembali kepada Allah, ya, alam semesta semuanya mengikuti, gitu kan. Allah memerintahkan semua itu akan untuk kembali ke Allah. Kadang-kadang manusia sebagai khalifahnya yang nggak kembali kepada Allah. Tapi kalau kita mengikuti ritme taubat, ya, setiap makhluk dan manusia mengikuti garis taubatnya, jalan kembali kepada Allah, itu semua pasangan alam semesta akan ikut. Nah, kemudian tadi kemudian Allah melunakkan besi, gitu ya, bagi Daud itu. Jadi artinya mudah mengelola bahan baku untuk menjadi kendaraan atau alat berjuang fisabilillah. Ya, kalau niatnya bagus, ya, ada tadi, ya, ingin menolong agama Allah, ya, maka Allah janjikan di Al-Quran, barang siapa yang menolong Allah, Allah akan menolong dia, gitu kan, ya. Dan kemudian tadi, semua bahan baku datang, dan tinggal nyusun formasi, gitu. Jadi ini kan terkait dengan semua pasangan yang dihadirkan ketika komponennya hadir. Nah, menyusun formasi perangnya itu, menyusun barisan yang teratur, itu hal lain, itu dimudahkan juga, gitu. Jadi besi tadi dilunakkan, ya. Jadi dalam bentuk metode teknologi untuk sampai kepada tujuan, itu semua bahan baku dengan mudah dia kelola dan dia susun formasinya, kalau itu bentuknya manusia, ya, orang, menjadi satu tim yang solid, yang sama-sama akan melahirkan banyak kebaikan lah, begitu ya, kalau niatnya lurus, gitu. Jadi tadi alam tunduk, ya, terhadap seruan Nabi Daud karena mengajak bertasbih beserta kehendak Allah, gitu. Nah, itu seperti itu, ya, sahabat-sahabat. Kemudian kita akan lanjut. Jadi kita lagi belajar cara bertasbih yang benar, ya, sebagaimana yang diajarkan melalui kisah Nabi Daud alaihissalam. Nah, kemudian kita lanjut di ayat 12-nya. Dan untuk Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud kan, kami tundukkan angin, ya, yang perjalanannya pada waktu pagi adalah sebulan, gitu ya. Seperti sebulan kan, jadi lebih cepat, gitu. Jadi sebulan perjalanan ditempuh melalui kendaraan biasa, ya kan, itu hanya sekejap pagi hari aja melakukan perjalanan pakai angin, itu sama dengan jarak perjalanan 1 bulan. Menempuh, jarak tempuhnya lebih jauh, begitu ya, dengan menggunakan angin itu. Dan perjalanannya pada waktu sore juga sebulan, gitu. Dan kami alirkan untuknya sumber aliran atau leburan tembaga. Kitir kalau bahasa di Al-Qur'annya. Dan dari sebagian jin ada yang bekerja di hadapannya atau di bawah penguasaannya dengan seizin Robnya. Dan barang siapa yang berpaling di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya dari azab api yang menyala-nyala. Jadi alam semesta termasuk alam jin semua itu akan ditundukkan, ya. Bahkan korin kita yang jin, kalau Rasulullah itu ada hadisnya, tidaklah setiap anak manusia itu lahir kemudian diiringi atau didampingi oleh lahir juga ada yang menemaninya, ya, dalam bentuk syaiton, gitu ya. Nah, begitu ditanya, apakah engkau juga demikian ya Rasulullah? Iya, aku juga sama, tapi syaitonku telah Islam, katanya, gitu ya. Jadi itu jin, ya, korin, ya.
yang kemudian semuanya tunduk ya. Semua komponen yang melekat, malaikatnya, jinnya ya, yang mengiringi alam semestanya semuanya tunduk lah, intinya begitu. Nah, ini kan kisahnya Nabi Sulaiman, semua itu ditundukkan ya. Ketika si sang imamnya hadir dan duduk di atas tahtanya itu gitu ya. Nah, kalau sekarang si kerajaannya manusia itu, kolbnya itu dikuasai oleh makhluk lain, oleh hawa nafsu gitu. Makanya Futuhat Makkiyah gitu. Penaklukan Mekah itu artinya yang ke dalamnya adalah perjuangan kita untuk menjadi penguasa atas hati kita gitu. Jadi sang jiwa harus bertahta di sana dengan ilmu Allah ya, kemudian membersihkan hati dari untuk menjadi rumah ibadah lah gitu kan, Baitullahnya gitu. Makanya kalau malam itikaf itu Lailatul Qadar, nah itu orang-orang yang kemudian membersihkan masjid ya, yang berdiam diri di dalam masjid. Makanya kan dibersihkan dulu dari segala sesuatu selain Allah gitu. Mengharapkan Allah memberikan karunia-Nya dalam bentuk kadar yang baik, ya rizki. Ya. Nah kita lihat ya, jadi ini yang disebut angin itu, yang disebut dengan kitir, tembaga, itu adalah campuran yang kalau dia dioles ke besi, si besinya itu jadi tidak berkarat. Gitu. Makanya nanti kalau di kisahnya Iskandar Zulkarnain ya, di kisahnya Zulkarnain itu dijelaskan gitu. Ketika mau membangun benteng untuk melindungi negeri itu dari Ya'juj Ma'juj, maka Zulkarnain memerintahkan untuk tadi menyusun tiang-tiang dari besi, kemudian setelah itu tersusun dituang dengan cairan tembaga. Sehingga Ya'juj Ma'juj, ya, orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi tidak bisa masuk tuh ke benteng itu. Yang akhirnya runtuh juga setelah berlangsung sekian lama ya, gitu kan. Jadi makna yang bisa kita ambil adalah teknologi atau inovasi yang berbasis ketakwaan. Jadi kalau kita misalkan tadi ingin berbuat baik, kemudian kita hanya menggunakan teknologi yang berdasarkan apa ya, yang sudah ada lah begitu ya. Nah, kita melakukan riset, kita melakukan studi, kita menggunakan akal kita sehingga akhirnya kita bisa memadu-madankan dari teknologi yang ada untuk menjawab solusi. Itu dengan mudah berkarat gitu. Itu harus di-lock lagi dengan niat yang baik ya, dengan ketakwaan gitu. Agar kemudian nanti Allah berikan inovasi yang berbasis ketakwaan. Jadi dengan menggunakan mungkin bahan baku teknologi yang sudah ada, atau barangkali digantikan sama sekali dengan inovasi yang baru. Karena orang itu ingin menyelesaikan sebuah problem yang dihadapi oleh masyarakat ya. Bisa seperti itu. Tapi sebuah teknologi, sebuah karya yang lahir atas dasar ketakwaan. Gitu. Karena ingin berbakti kepada Allah, membaca peta diri bahwa dimudahkan di bidang tertentu, nah, saya ingin nih mendekat kepada Allah dengan apa yang saya bisa gitu. Itu yang dikatakan bersyukur ya dengan karunia yang Allah kasih. Maka Allah tambah terus nikmatnya ya, sehingga akhirnya bisa melahirkan sebuah teknologi atas dasar ketakwaan yang teknologi itu boom gitu ya. Dan boom itu bisa merombak landscape perdagangan gitu karena teknologinya murah, bagus, dan kemudian jauh lebih bermanfaat bagi orang lain gitu. Ya harusnya begitu gitu. Kalau sekarang kan enggak gitu. Apa-apa mahal gitu kan. Padahal kalau teknologi itu Allah bisa kasih jauh lebih hebat dari yang ada sekarang kalau saja manusianya bertakwa begitu. Nah, jadi yang pertama adalah tadi terkait dengan teknologi begitu ya. Ya ini karena bicaranya terkait dengan tembaga ya. Nah, jadi besi yang kemudian dilapisi dengan tembaga sehingga yang ingin membuat kerusakan nggak bisa masuk gitu. Jadi kalau membuat modeling, membuat inovasi itu pakai Al-Quran gitu. Ya model-model bisnis yang ada itu teknologi yang ada hari ini ya. Cara orang untuk bekerja
berusaha mencari penghidupan, dia punya modeling bisnis yang macam-macam hari ini, canggih-canggih gitu. Tapi belum tentu atas dasar takwa. Jadi bisa berkarat, ya syaitan masuknya mudah gitu. Mudah dikorup. Nah, kalau yang ngelolanya baik ya baik, kalau nanti yang ngelolanya buruk ya jadi jelek gitu ya. Mudah sistemnya itu diutak-atik sehingga kemudian akhirnya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Itu maksudnya. Nah, tapi kalau teknologi yang Allah ajari, ya berdasarkan Al-Quran, kemudian tadi sesuai dengan bidang dan amal solehnya, maka Allah akan beri banyak pertolongan, sehingga hadir teknologi yang memang betul-betul canggih lah begitu ya. Ya, karena memang itu bahkan membangunnya pun atas petunjuk Allah gitu. Makanya kayak Nabi Nuh disuruh bangun kapal di atas bukit, kemudian Allah yang ajari cara bangun kapalnya. Sebelum bangun kapal nanam dulu, ya Allah yang disuruh nanam dulu, kemudian sampai kalau nggak salah 300 tahun nanam gitu ya, 300 tahun apa ya nebang atau apa gitu ya, dan yang terakhir baru membangun, dan itu semua atas pengawasan Allah ngebangunnya. Papannya berapa, cara masangnya gimana. Karena kapalnya Nabi Nuh itu nggak ada kemudinya. Ya, nggak ada kemudinya, nggak ada gayungnya gitu. Tapi bisa mengatasi banjir yang hebat. Karena banjir Nabi Nuh itu semua alam semesta bumi ini semuanya hancur peradabannya. Berarti bukan banjir biasa kayak hari ini ya. Tapi banjir itu semua, satu dunia ini terendam gitu. Tapi yang selamat yang di atas kapal itu. Karena teknologinya Allah yang kasih. Cara membangunnya Allah yang kasih gitu kan. Itu teknologi yang menyelamatkan ya. Orang-orang yang di atas kapal tadi, ya kapal yang dibangun atas petunjuk Allah gitu. Nah, kemudian di sini juga ada terkait dengan masalah angin. Kenapa tadi kemudian ketika Allah menundukkan kepada Nabi Sulaiman angin, maka bisa menempuh jarak perjalanan yang seperti sebulan perjalanan kalau menggunakan kendaraan biasa gitu ya. Artinya lebih cepat untuk mencapai tujuan dengan teknologi itu. Ya. Nah, jadi kalau seandainya manusia berjalan menuju Allah, ya, itu akan ada etape, gitu ya, etape. Gitu. Jadi kita menolong Allah hari ini dengan apa? Itu ada. Ya. Kalau kita bisa bersyukur dengan semua yang Allah berikan hari ini, ya, untuk menolong agama Allah, ya, beramal soleh. Allah tambah lagi nikmatnya, Allah tambah lagi dayanya. Nah, berarti besok rubah lagi teknologinya, karena dayanya udah lebih nambah. Sumber bahan bakunya lebih banyak juga alokasinya. Penguasaannya lebih banyak kan. Jadi nggak bisa pakai model yang kemarin. Jadi model hari ini takwanya gimana ke Allah? Kalau besok kemudian dengan ketakwaan hari ini Allah tambah rizkinya, nah setelah Allah tambah rizkinya, terus takwanya gimana dengan rizki yang bertambah itu? Oh, itu terus aja. Gitu ya. Nah, ini hikmahnya adalah dikatakan bahwa kemudahan perjalanan dan tempat hijrah yang diberkati. Jadi manusianya itu kalau sedang menuju Baitullah, dia butuh berjalan dan dia akan melewati negeri-negeri, ya. Negeri-negeri yang Allah berkati, itu setiap tempat transit hijrahnya itu diberkati oleh Allah. Banyak sumber penghidupan di sana, ya, sehingga nggak usah bawa bekal, ya. Jadi sebaik-baik bekal adalah takwa kalau untuk Allah itu. Jadi kalau mau hidup dalam kehidupan ini, bekalnya kalau udah investasi, udah tabungan, udah harta, itu artinya takut kehabisan bekal. Barangkali masuk masa paceklik, barangkali nanti Allah hijrahkan kemudian bumi yang berikutnya tandus gitu ya. Padahal nggak seperti itu kalau yang di kisah Nabi Sulaiman ini gitu. Itu setiap tempat hijrahnya penuh dengan sumber penghidupan. Ya. Sehingga waktu berangkat nggak usah bawa bekal, cukup takwa aja. Cukup takwa. Setiap kali dia transit, wah ada kehidupan. Nanti selesai pindah lagi ke kuadran berikutnya, kehidupannya ada lagi gitu kan ya. Jadi akhirnya nggak usah bawa tabungan karena setiap kali berjalan rezeki itu akan terus
kebuka setiap bumi yang dipijak itu keluar rezekinya gitu. Langit bumi gitu. Inspirasi nggak pernah berhenti, inovasi nggak pernah berhenti, manusia semua terus butuh. Nah, seperti itu. Jadi kalau manusia udah, punya inovasi, punya teknologi, dibikin hak patennya supaya dapat royalti, sudah puas dengan itu, yang penting bisa pensiun, ya berhenti inovasinya gitu. Padahal tiap ada masalah, inovasi lagi, ya. Kemudian terus ya, berkembang terus gitu. Akan seperti itu. Jadi level produktivitasnya, kalau orang yang bertakwa itu, akan terus Allah berikan tadi, negeri-negeri, tempat-tempat hijrah sambil berjalan kembali ke Allah tadi, di mana negeri itu berdekatan, karena tadi perjalanannya itu jaraknya pakai angin ya, sebulan, dan semuanya subur gitu. Sehingga orang mau ke Baitullah itu nggak usah bawa bekal, bismillahirrahmanirrahim tuh jalan, semua dijamin gitu kan ya. Setiap tempat transitnya terbuka semua akses rezekinya gitu. Nah itu seperti itu sahabat-sahabat. Nah kemudian kita lanjut di Quran Saba. Ini semuanya Quran surat Saba, nanti sahabat-sahabat silakan kalau mau mengkaji sendiri ya. Di ayat 13, mereka para jin itu bekerja untuknya sesuai apa yang dikehendakinya. Di antaranya ada yang membuat gedung-gedung yang tinggi gitu kan ya. Patung-patung, piring-piring besar seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah gitu ya. Dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nah jadi kalau saya lihat di tafsir ini tadi ada beberapa ya. Mahariba gitu ya. Ya'lamuna lahu ya ma yasha gitu kan. Min mahariba gitu. Jadi dari gedung-gedung yang tinggi itu mihrab maksudnya. Jadi dengan penguasaan alam semesta itu bahkan jin-jin yang bekerja untuk Nabi Daud, karena intinya semua alam semesta ditundukkan untuk mensukseskan program kerjanya Nabi Sulaiman gitu ya. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ya, dalam konteks ini Nabi Sulaiman yang diceritakan. Jadi program kerja untuk menolong agama Allah itu Allah perbantukan dengan ditundukkan semua bumi ini, ya, alam semesta ini, sehingga mampu untuk tadi membangun membangun peradaban bahkan ya. Jadi membangun tempat-tempat ibadah ya, maharib itu. Kemudian membangun monumen-monumen gitu ya, dan juga membangun sumber-sumber penghidupan. Jadi tadi telaga air, piring-piring, periuk yang besar tuh, ya isinya juga banyak gitu ya, nggak pernah habis gitu. Jadi sederhananya Allah jamin rizki langit dan bumi dan sumber penghidupannya lah begitu ya. Jadi dengan semua alam semesta ditundukkan, maka Nabi Sulaiman bisa membangun tadi tempat-tempat ibadah, membangun monumen-monumen begitu kan ya. Jadi menunjukkan juga bahwa Islam itu bukan artinya miskin gitu. Kalau Allah sudah amanahi jadi bendahara yang terpercaya, diberi penguasaan, wah bumi ini jangankan yang lahiriah gitu kan. Tadi yang batiniah, yang lahiriah semua alokasi dalam satu paket. Jadi dia bisa membangun semua gitu, rumah-rumah ibadah, monumen-monumen, peradaban lah begitu ya, dan sumber-sumber penghidupan yang tidak pernah habis begitu. Tapi kuncinya apa ya? Bekerja, wahai keluarga Daud, untuk bersyukur. Kuncinya hanya itu aja, dan sedikit dari hambaku yang bersyukur. Ya kalau kita mau terus Allah berikan tadi kemampuan, ya rizki yang besar, ya, kemampuan inspirasi dan kemampuan untuk berkarya yang tadi ya, yang bisa menghasilkan manfaat yang banyak buat manusia, ya maka kuncinya adalah bekerja untuk bersyukur. Kalau sekarang kan bekerja untuk cari uang, bekerja untuk hanya sekedar menjamin kehidupan, ya mencari nafkah gitu kan. Kurang, si cita-citanya kurang gitu. Ya alokasi kalau memang benar untuk mencari nafkah, ya karena mencari nafkah
itu juga bagian dari ibadah, karena kan orang yang menafkahi keluarga, anak istrinya itu sama dengan orang yang jihad fisabilillah gitu. Nah, tapi ya sesuai dengan itu tadi tujuannya gitu kan. Sesuai dengan tujuannya. Tapi kalau kemudian ada kemelencengan, awalnya ya untuk menafkahi dengan benar, tapi kemudian mulai itu dihiasi dengan barang-barang mewah, dengan barang-barang yang tidak penting lah gitu ya. Kebutuhan-kebutuhan sekunder yang kemewahan. Ya kalau dia orang beriman, Allah akan langsung batasi gitu. Jadi ya hari ini bilangnya hanya untuk menafkahi keluarga. Kenapa? Karena nggak punya uang. Jadi ya Allah, ya ini hanya untuk menafkahi aja gitu ya. Padahal sebenarnya niat tersembunyinya sebenarnya ingin kemewahan. Ingin punya mobil bagus kayak orang lain. Ingin punya rumah gedong kayak orang lain gitu kan ya. Cuman karena tadi nggak punya uang, jadi bahkan untuk kehidupan susah ya dia fokus untuk yang nafkah dulu gitu kan ya. Padahal sebenarnya di dalam hatinya itu tersembunyi banyak keinginan gitu. Allah yang tahu gitu. Tapi kalau benar qanaah hidupnya hanya semata-mata ingin memberi kelayakan nafkah yang baik lah, yang toyib bagi keluarga. Nggak tahu ukuran toyib di setiap keluarga itu Allah yang menentukan. Nggak semuanya itu diberi kelapangan yang sama. Ada orang yang diberikan kelapangan, kemudian malah terjerumus. Ya. Jadi Allah yang lebih tahu kadar setiap keluarga itu berapa toyibnya. Dan kita nggak boleh melihat keluarga lain. Ya. Makanya bahkan kalau Rasulullah, ya keluarga Rasulullah itu udah ada ukuran rizkinya. Bahkan pernah mengatakan kepada istri-istrinya, jika engkau ingin gitu kan ya, ya menuntutlah dalam hal rizki, aku ceraikan kamu dan aku berikan apa yang kau minta. Tapi jika engkau ingin mengikutiku, ya ingin bersama-sama dengan keluarga Muhammad, maka rizkinya sudah Allah kadar sedemikian gitu. Nah, ridho atau tidak ya dikembalikan kepada imamnya, kepada makmumnya, mau mengikuti imam yang bisa membawa kepada keselamatan dunia akhirat, atau mau cari imam yang hanya sekedar bisa memberi kesenangan dunia gitu. Urusan akhirat itu mah urusan gimana nanti gitu kan. Itu akan seperti itu, sahabat-sahabat. Nah, jadi ini kemudian di Quran Saba saya akan coba percepat aja ya. Jadi ini ketika itu semuanya sudah tadi ya cara bertasbih. Nah, kaum Saba adalah kaum yang kemudian Allah juga sudah berikan kenikmatan yang banyak gitu. Tapi kemudian mereka berpaling. Sehingga akhirnya Allah kirimkan banjir besar gitu kan ya. Jadi kebunnya yang tadinya jadi ini peradabannya itu di damnya ini, teknologi dam. Jadi bendungan Maghribi itu, nah kisah yang di sini itu irigasi semua tanah-tanahnya itu menjadi subur gitu. Tapi ketika mereka berpaling, Allah dalam tafsir ya, Allah mengutus tikus air itu menggerogoti bagian bawah bendungan itu sehingga jebol tuh bendungan Maghribi itu. Kemudian itu semuanya tergenang banjir habis. Nah, beberapa lahan yang tersisa akhirnya juga tidak berbuah kecuali buah yang pahit gitu. Nah, itu ketika mereka berpaling semua tadi ya kesuburan itu Allah dengan seketika bisa mengirimkan musibah yang besar dalam bentuk banjir. Habis tuh semua kemampuan tadi menghasilkan buah-buahannya gitu. Nah, kita harus hati-hati ya berlindung agar ketika Allah berikan kenikmatan-kenikmatan jangan lupa diri ya, sehingga nanti Allah akan kirimkan musibah gitu. Nah, kemudian di ayat 19 ini juga luar biasa ya. Mereka berkata bahwa mereka berdoa ya, berkata, "Ya Rob, kami jauhkanlah jarak antara perjalanan kami." Dan mereka menzolimi dirinya sendiri. Kenapa jadi jauh jarak perjalanannya? Karena menggunakan teknologi yang tidak atas dasar takwa. Tadi, kan mereka terlalu pede, terlalu yakin dengan inovasi teknologi yang dihasilkan oleh akal manusia, gitu ya. Bahkan di situ banyak hal-hal yang kemudian menzolimi, ya. Nah, sehingga akhirnya alih-alih kemudian mengandalkan apa yang di tangan Allah tadi dengan bertawakal, ya. Kita perlu menyadari bahwa semua kemampuan yang
Yang ada di kita itu Allah yang beri ya. Kemampuan mengolah pun Allah yang beri. Nah, kemudian ketika kita betul-betul fokusnya hanya ibadah, ingin berbakti kepada Allah, ya tentu dengan cara memberi manfaat kepada makhluk lain, maka Allah akan berikan teknologinya tadi yang atas dasar kendaraan angin ya, bushron ya. Allah bisa kasih sumber inspirasi tiba-tiba gitu. Tiba-tiba punya gagasan, punya ide, punya kemampuan gitu kan. Timnya dikumpulkan, tiba-tiba jadi itu inovasinya ya. Nah, itu tapi dengan inovasi itu semakin membuat mereka terasa lebih mudah hijrah ke Allahnya gitu. Karena inovasi itu bukan untuk cari uang. Yang paling utama untuk mencari ridha Allah gitu. Ya tentu uang ya itu bagian aja gitu kan, efek aja dari karena memang produknya kemudian dibutuhkan oleh orang. Nah, tapi orang-orang yang hanya mengandalkan kemampuannya, menciptakan berbagai model dan teknologi, ya itu sama dengan akhirnya ya berjalan dengan teknologi manusia mah nggak nyampe-nyampe ya tujuan ke Allah itu. Nggak bisa menggunakan akal itu. Ya. Jadi kira-kira seperti itu sahabat-sahabat. Kita lanjut. Nah, ini yang terakhir, katakanlah sesungguhnya Robku melapangkan rizki bagi siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya, dan juga membatasi ya bagi yang dikehendakinya. Ya tentu tadi yang dilapangkan rizkinya siapa ya, yang seperti tadi ya, orang-orang yang kemudian ya itulah bersyukur ya, ingin berbakti kepada Allah, kemudian ingin sedang bertobat, mencari jalan kembali, dan kemudian tadi mengolah alam ini dalam rangka untuk memperoleh ridho Allah gitu. Itu Allah akan buka semuanya gitu. Nah, tapi bagi yang kemudian masih belum lurus, masih tercampur, ya hanya di mulut saja mengatakan ingin menolong agama Allah, kalau dikasih rizki ini itu, Allah lebih tahu ya sebenarnya dia belum kuat. Kalau dibuka sedikit pasti melenceng lagi, akan masih banyak hawa nafsunya itu masih dikendalikan oleh hawa nafsu. Makanya tadi yang di kisah kaum Saba itu kan ratunya Bilqis ya. Makanya itu negeri yang teknologinya maju ya, sudah bisa bikin dam, bendungan, tapi di bawah pemerintahan seorang perempuan gitu. Jadi itu simbolik ya, bukan gender. Ya, perempuan tuh lebih ke hanya mengandalkan logika, akal saja dengan para penasehatnya gitu kan. Yang akhirnya nanti tunduknya berserah diri kepada Allah bersama-sama Nabi Sulaiman kan. Ketika kerajaan Bilqis itu dipindahkan oleh Nabi Sulaiman, dan kemudian Nabi Bilqisnya dan kaumnya itu ikut beriman gitu kan. Nah, itu hal seperti itu ya, banyak pengajaran di Al-Quran. Nah, dan apa yang kamu infakkan dari segala sesuatu, jadi maksudnya yang diinfakkan dari segala sesuatu itu ya bisa uang, bisa tenaga, bisa pemikiran, apapun lah yang Allah karuniakan, ya. Niscaya dia, Allah akan menggantinya. Dan dia adalah sebaik-baik pemberi rizki. Gitu. Nah, jadi ini skema saja sedikit. Tadi bersyukur dengan pola tasbih yang benar. Nah, kemudian tadi Allah yang menurunkan rizki dari langit agar manusia beramal soleh dengannya. Ya, kalau Allah nurunkan rizki dari langit, ya itu digunakan untuk bisa beramal soleh. Tapi ketika orang tidak digunakan beramal soleh, ya maka rizkinya jadi dikadar gitu. Nah, kalau tadi nikmat yang Allah berikan tadi disyukuri, akan terus bertambah. Sementara kalau apa yang sudah Allah kasih hari ini kitanya tidak bersyukur, bahkan kufur, ya selalu mengeluh kurang, selalu memusingkan yang tidak ada, selalu iri dengki melihat yang Allah kasih ke orang lain, nanti yang lain dicabut ya. Nanti waktu luangnya dicabut, kesehatannya dicabut. Udah sakit, sambil harus terus bekerja, sibuk, pontang-panting, tapi nggak pernah cukup. Ya. Jadi kesibukannya banyak, tapi nggak pernah cukup untuk nafkah pun. Gitu. Nah, bagaimana kemudian kita belajar cara bertasbih dari kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman? Tadi, kalau Nabi Sulaiman diberi suara yang indah, Nabi Daud ya, diberi suara yang indah, tadi seruling Daud, dan kemampuan melunakkan besi kan. Jadi
Ya tentu suara yang indah itu dia mengajak, menyeru manusia untuk tadi mensukseskan program Allah ya. Kemudian kalau ini kan fase perang kalau Nabi Daud itu. Makanya kemudian melunakkan besi dengan teknologi itu, menyusun formasi dan sebagainya untuk berperang gitu. Nah kemudian kalau di Nabi Sulaiman penguasaan angin dan penundukan syaiton ya. Itu sudah bicara terkait dengan penguasaan teknologi untuk membangun ya. Dan juga tadi menundukkan hawa nafsu yang mengajak untuk mengkorup programnya Allah gitu. Nah kemudian belajar juga kita dari tadi kisah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, itulah kemudian mereka menjadi khalifah yang disebutnya nabi dan raja gitu. Jadi nabi yang kemudian tugasnya sebagai raja gitu. Kekuasaan, penguasaan tuh temanya kan. Nah, itulah kemudian yang Allah akan bukakan menjadi khalifah, menjadi bendahara Allah ya. Kekayaan lahir batin semuanya Allah akan kasih. Nah, kemudian belajar dari kisah kaum Saba tadi yang dipimpin oleh perempuan, hanya mungkin akal, logika ya, keinginan. Ya tadi yang pertama runtuhnya bendungan Maghribi kan. Yang awalnya sudah subur gitu kan ya, tapi kemudian berpaling dari Allah, mungkin merasa itu karena teknologinya sendiri, ya akhirnya dengan hanya mengutus tikus bisa dijebol, musibah semuanya habis tuh gitu kan. Atau tadi runtuhnya benteng Zulkarnain, kisah Ya'juj Ma'juj ya. Jadi ketika sedang membangun sebuah program yang baik, dengan semua teknologi peralatan, tengah jalan niatnya berubah gitu. Dikorup oleh keinginan hawa nafsu yang dibisik-bisiki syaiton. Nah itu kita harus tutup dengan kitir, dengan tembaga, cairan tembaga itu. Jadi dengan basis ketakwaan tadi, dinding itu, ya, agar tidak bisa ditembus gitu. Kalau takwanya hilang, syaitan masuk gitu. Kira-kira seperti itu. Dan juga di kisah Bani Israel, ya, ketika Bani Israel minta ke Nabi Musa untuk dikeluarkan semua tumbuhan hasil bumi gitu. Padahal sudah diberikan mana salwa itu kan. Tapi kurang, nggak mau qanaah ya. Inginnya itu macam-macam yang supaya keinginannya semuanya bisa terpenuhi. Akhirnya turun ke pasar jadi maskanah ditimpa kemiskinan, kesusah payahan gitu. Ya mungkin itu agak panjang nih, mungkin habis juga waktunya. Baik, mungkin ada satu dua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah betul, Dra. Seperti Ya. itu. Jadi manusia sebagai pemakmur bumi, kalau bisa tadi kan Allah memberikan karunia ya kepada setiap orang ya. Nah kalau orang yang kemudian tadi apa namanya niatnya lurus, karunia dasar yang Allah berikan itu gini, kadang-kadang manusia bahkan bergerak hari ini tidak dengan karunia yang Allah kasih gitu. Orang yang kehilangan dirinya, lupa diri itu nggak tahu saya tuh bidangnya apa, saya kemampuannya apa, yang dimudahkannya apa. Akhirnya mengambil pendekatan dalam berkarya itu sangat praktis. Gitu kan ya. Kira-kira apa ya yang buat supaya nambah-nambah penghasilan gitu kan ya. Akhirnya pola berpikir instan begitu menjadi pola gitu. Akhirnya manusia itu banyak yang seakan-akan kedudukannya itu lebih rendah daripada manusia lain. Ya kenapa? Karena dia yang menundukkan dirinya kepada manusia kan. Padahal sebenarnya setiap manusia sudah Allah berikan sebuah karunia khusus. Kalau saja itu terbaca dan bisa digali dan disyukuri. Ya kalau misalkan tadi dengan karunia yang Allah berikan disyukuri, ditambah terus karunianya buat dia, ya. Ada yang menguasai teknologi permesinan, ada yang menguasai tadi ya konseptual, ada yang menguasai macam-macam lah ya. Mau harta, mau tenaga, mau kemampuan berpikir, itu nggak sama setiap orang. Yang dimudahkan itu kalau kita bergerak sesuai dengan natur dirinya, itu harus mohon ke Allah juga agar tahu apa yang Allah mudahkan gitu ya, dan mengambil peluang yang ada sesuai kesempatan dan kemampuan yang Allah beri.
itu akan Allah tambah terus dayanya gitu. Sampai keluarlah si karyanya tadi. Nah, makanya proses penemuan diri seseorang menjadi khalifah Allah, menyumbangkan di dunia ini sesuatu yang memang Allah sendiri yang kasih ke orang itu gitu. Jadi setiap orang hanya bisa mempersembahkan temuan terbaik, teknologi, inovasi buat kemaslahatan manusia kalau yang digarap adalah fadilahnya sendiri gitu. Jadi betul tadi, seperti itu Ndra. Alhamdulillah. Baik Ndra, sekalian langsung saya tutup, kita kesimpulan ya di akhir. Ya, sahabat-sahabat, jadi kalau tadi nanti dilihat lagi, ya mudah-mudahan kalau udah ada videonya nanti bisa dilihat. Ya, kembali ke yang awal dibahas gitu, bahwa Allah yang menurunkan tadi rizki dari langit, ya Allah yang tahu apa yang turun, apa yang naik gitu ya, apa yang masuk ke bumi, apa yang keluar. Artinya semuanya dari Allah dikembalikan lagi ke Allah gitu. Apa namanya, ya per hari ini tuh, ya itu tadi, ya yang jadi kata kuncinya memang bersyukur dengan apa yang di tangan hari ini gitu. Tapi kita juga sulit untuk bersyukur menggarap apa yang ada hari ini kalau kita tidak menggunakan waktu luang dengan baik. Ini maksudnya waktu luang itu tadi banyak-banyak untuk bertafakur. Jadi proses, kadang-kadang kita tuh terlalu praktis ya. Karena kebutuhannya sudah mendesak, akhirnya kita bergerak kan, bergerak. Kita tidak pernah menggunakan waktu untuk merenung sesaat dan mempertanyakan apakah sudah benar atau belum pola gerak saya, apakah ini pola gerak yang Allah kehendaki atau enggak gitu. Nah, kalau memang ini salah, ya Allah, mohon perbaiki pola gerakku. Hal sesederhana itu aja kita jarang minta gitu. Akhirnya kita dengan kebiasaan yang ada ya bergerak aja siang malam, tahun demi tahun, dengan hal yang sama. Nggak banyak urusan manusia itu dari muda sampai tua bicaranya masalah kecukupan rizki, kecukupan harta untuk pensiun, untuk nafkah, semua selalu terkait itu. Nggak pernah cukup-cukup gitu. Ya mungkin tadi karena kita punya persangkaan bahwa kalau kita nggak bergerak gila-gilaan begini, nggak akan mungkin kita memperoleh jaminan hidup. Ya. Padahal bukan gerak gila-gilaan yang dituntut, gerak yang presisi, gerak yang mengikuti pola tasbih yang Allah mudahkan di setiap orang. Nah, kuncinya adalah merenung sesaat. Jadi kalau tadi kan kuncinya, oke, aktivitas siang ini sudah seperti apa menjalani kehidupannya. Malam nanti serahkan ke Allah, bangun malam, refleksi, mohon ke Allah agar besok diajarkan cara gerak yang lebih baik. Ya, dimasukkan ke tempat masuk yang baik, dikeluarkan dengan cara yang baik juga. Jadi dari satu tema ke tema lain dalam kehidupan kita itu Allah yang ngatur, tiba-tiba dipecat, masuk ke kerjaan baru. Tapi itu akan selalu lebih berkah gitu. Barangkali kita hari ini sedang berdiri di tempat yang kurang berkah buat kita kan. Tapi karena nggak ada tempat yang lain, wah terus aja itu yang dijadikan andalan, gitu kan. Sambil nggak pernah juga minta ke Allah, ya Allah, apakah emang yang saya kerjakan hari ini itu sudah tepat belum? Apakah sudah maksimal belum ya? Sudah optimal, bukan maksimal. Kalau maksimal itu digarap semua. Kalau optimal itu sesuai pola yang memang harus dikerjakan oleh dia. Nggak boleh berlebihan, nggak boleh kurang, presisi, gitu kan. Nah itu harus minta malam hari ke Allah gitu. Itu maksudnya tadi, jadi siang hari untuk mencari penghidupan, untuk mencari karunia Allah. Malam hari untuk beristirahat, gitu kan, agar dipakaikan pakaian takwa oleh Allah. Nah, itu munajat malam hari itu, refleksi gitu. Jadi kalau setiap malam saja kita bisa meyakini itu ya, itu setiap hari akan Allah keluarkan ke takdir yang lebih baik gitu. Nah, jadi cuman kan tadi kalau misalkan persoalan bergerak itu karena itu udah persoalan akidah, ya akidahnya yang sebenarnya harus diperbaiki. Karena kan akidahnya itu, yakin nggak sih kalau kamu misalkan nggak harus bekerja segila-gilaan ini? Ya kalau kamu kalibrasi, kamu tanya ke Allah, kemudian kamu mengatur kembali ritme gerak ya sesuai yang pas buat kamu, meskipun geraknya nggak sesibuk hari ini, tapi rezekinya bisa lebih lancar. Ya,
Nah, itu akidah kan, karena Allah itu menjamin setiap orang akan lancar rezekinya kalau saja dia tadi mensyukuri karunia yang Allah kasih ke dia. Itu termasuk setting takdirnya, kemampuannya, semua hal gitu. Nah kan persoalannya kita ragu. Jadi, wah, kalau kita mengurangi aktivitas hari ini, sekarang aja udah sibuk kurang. Kalau dikurangi ya gimana bisa cukup gitu. Nah itu akidah udah bicara. Jadi harus perbaiki akidah gitu. Nah kira-kira itu sahabat-sahabat. Jadi ini mudah-mudahan kan silakan nanti tanyakan lagi karena saya seneng ya. Ini penting buat kita ya, termasuk buat saya gitu. Karena kita itu orang yang mudah dengan seketika tiba-tiba tergelincir dalam kekufuran. Mungkin harian, mungkin harian ya. Ya, saya juga kan banyak yang belum optimal ya dengan kemampuan yang alokasi hari ini masih cari cara kan. Gimana cara mengalirkannya supaya bisa menggunakan ini semua dibuat formasi yang bagus ya apa ya dijahit menjadi pakaian perang tadi ya dengan bahan baku ini agar itu bisa digunakan untuk fisabilillah. Wah, masih kesulitan saya aja gitu ya. Makin banyak kemampuan ya makin sulit tuh untuk memetakannya. Makanya nggak bisa mengandalkan akal, mengandalkannya tafakur dan mohon ke Allahnya. Baik, demikian sahabat-sahabat ya, semoga ini membantu ya untuk kita yang setiap hari selalu pastilah masih bermasalah dengan cara mensyukuri karunia, bahkan nggak tahu karunianya apa ya yang Allah kasih ke saya gitu kan. Nah itu kita harus terus-menerus istighfar, taubat, agar dibuka. Kalau sudah dibuka kelihatan, belum lagi nanti cara makainya. Sekarang aja kelihatan pun mungkin belum, gitu kan? Karena masih tertumpuk macam-macam obsesi, macam-macam keinginan, ya dosa, ya. Jadi lapisnya banyak, tapi yakinlah ya kuncinya tadi aja. Ya sholat malam, ya tafakur, istighfar, zikir, supaya setiap hari semakin kita bisa bertasbih beserta Allah gitu. Dan kalau kita bertasbih beserta Allah, masalah dunia nggak usah pusing, dunianya ikut tasbih nanti dengan kita. Itu kan ke sana gitu. Di dunianya yang ngejar gitu. Baik, sahabat sekalian, alhamdulillah terima kasih. Kita sama-sama akhiri kajian pagi ini dengan beristighfar dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.